Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kami, YO2N Project. Apakah kalian sedang mencari cara efektif untuk membangun kolam ikan di halaman rumah? Kolam ikan terpal bisa menjadi solusi yang tepat. Namun, sebelum memulai, pastikan kalian memilih terpal yang tepat untuk kolam ikan kalian. Kali ini, kita akan membahas tentang terpal kolam ikan dan segala hal yang perlu kalian ketahui sebelum memilih terpal yang tepat untuk kolam ikan kalian. Simak video ini baik-baik. Kita intro dulu. Apa itu terpal? Untuk melengkapi pengetahuan kita tentang terpal, ada baiknya kita ketahui dahulu fakta-fakta menarik tentang terpal. Terpal terbuat dari bahan PVC atau polyvinyl chloride yang awalnya dikembangkan untuk digunakan sebagai bahan isolasi dalam industri perkapalan. Terpal pertama kali digunakan dalam bidang pertanian sebagai penutup tanaman agar terlindungi dari hujan dan sinar matahari. Terpal juga sering digunakan sebagai pengganti atap atau penutup bangunan sementara. Terpal dapat diolah menjadi berbagai bentuk dan ukuran sesuai kebutuhan, seperti terpal bundar untuk kolam renang atau terpal segitiga untuk penutup truk. Terpal dapat bertahan hingga puluhan tahun jika dirawat dengan baik dan tidak terkena paparan sinar matahari secara langsung. Terpal juga sering digunakan sebagai bahan pembuatan tas, dompet, dan aksesoris fashion lainnya. Terpal memiliki daya tahan yang tinggi terhadap air, sehingga sering digunakan sebagai penutup kapal atau perahu. Terpal juga dapat digunakan sebagai pengganti kanvas pada lukisan atau mural. Terpal dapat diwarnai dengan berbagai warna dan motif, sehingga sering digunakan sebagai dekorasi pada acara-acara outdoor. Terpal dapat didaur ulang menjadi berbagai produk lainnya, seperti tas, dompet, dan bahan bangunan alternatif. Terpal juga sering digunakan sebagai bahan pembuatan tenda atau perlindungan sementara pada kegiatan outdoor, seperti camping, hiking, atau acara musik. Terpal juga sering digunakan sebagai bahan pembuatan gorden atau tirai untuk membatasi ruangan atau area tertentu. Terpal dapat dilapisi dengan bahan antibakteri atau anti jamur untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme yang dapat merusak terpal. Terpal juga sering digunakan sebagai bahan pembuatan pelindung untuk alat atau mesin agar terlindungi dari debu atau kotoran. Terpal dapat dijahit atau disatukan dengan berbagai teknik untuk membuat bentuk yang diinginkan, seperti terpal lipat atau terpal segi empat. Terpal dapat digunakan sebagai bahan pembuatan kolam renang sementara atau penampungan air sementara pada proyek konstruksi. Terpal juga sering digunakan sebagai bahan pembuatan kantung jenazah atau pembungkus jenazah pada kegiatan pemakaman. Terpal dapat dilengkapi dengan aksesori tambahan, seperti kancing atau resleting, untuk memudahkan penggunaan atau pemasangan. Terpal dapat dihias dengan berbagai dekorasi, seperti stiker atau logo, untuk memperindah tampilannya. Berikut adalah beberapa jenis dan tipe terpal yang cocok untuk digunakan sebagai penutup kolam ikan. 1. Terpal PVC atau polyvinyl chloride. Jenis terpal ini sangat kuat dan tahan lama. Terpal PVC memiliki kelebihan dalam ketahanan terhadap sinar UV dan bahan kimia. Selain itu, terpal PVC juga mudah dibersihkan dan dirawat. 2. Terpal PE atau polyethylene. Jenis terpal ini terbuat dari bahan plastik yang ringan, lentur, dan tahan air. Terpal PE cocok digunakan sebagai penutup kolam ikan karena harganya yang relatif murah dan mudah dipasang. 3. Terpal HDPE atau High Density Polyethylene. Jenis terpal ini lebih tebal dan tahan lama dibandingkan dengan terpal PE. Terpal HDPE juga memiliki ketahanan yang baik terhadap sinar UV dan bahan kimia. 4. Terpal geomembran. Jenis terpal ini terbuat dari bahan sintetis yang sangat tahan lama dan tahan terhadap bahan kimia. Terpal geomembran cocok digunakan untuk kolam ikan yang berukuran besar dan memiliki tekanan air yang tinggi. 5. Terpal karet. Jenis terpal ini terbuat dari karet alam atau karet sintetis. Terpal karet memiliki ketahanan yang baik terhadap sinar UV dan bahan kimia. Namun, terpal karet cenderung lebih mahal dibandingkan dengan jenis terpal lainnya.
Berikut adalah beberapa tingkat ketebalan terpal yang umum digunakan. 1. Terpal dengan ketebalan 0,1 mm hingga 0,25 mm. Terpal dengan ketebalan ini biasanya digunakan untuk penutupan sementara atau perlindungan ringan seperti penutup truk atau tenda. 2. Terpal dengan ketebalan 0,25 mm hingga 0,5 mm. Terpal dengan ketebalan ini cukup kuat dan sering digunakan sebagai penutup kolam renang atau kolam ikan yang tidak terlalu dalam. 3. Terpal dengan ketebalan 0,5 mm hingga 1 mm. Terpal dengan ketebalan ini lebih tebal dan kuat dan sering digunakan untuk penutup kolam renang atau kolam ikan yang lebih dalam. 4. Terpal dengan ketebalan 1 mm hingga 2 mm. Terpal dengan ketebalan ini sangat kuat dan tahan lama dan sering digunakan untuk proyek konstruksi yang membutuhkan perlindungan yang ekstra seperti penutup tangki atau penampungan air. 5. Terpal dengan ketebalan di atas 2 mm. Terpal dengan ketebalan ini sangat tebal dan kuat dan sering digunakan untuk proyek konstruksi yang membutuhkan perlindungan yang sangat ekstra seperti penutup waduk atau bendungan. Ketebalan terpal yang cocok untuk kolam terpal adalah tergantung pada ukuran dan kedalaman kolam ikan tersebut. Namun, umumnya terpal dengan ketebalan 0,5 mm sampai dengan 1 mm sudah cukup kuat dan tahan lama untuk digunakan sebagai kolam terpal. Terpal dengan ketebalan ini mampu menahan tekanan air dan tahan terhadap sinar UV serta bahan kimia. Selain itu, ketebalan terpal yang tepat juga harus disesuaikan dengan jenis ikan yang dipelihara agar tidak terjadi kerusakan pada terpal dan ikan tetap terlindungi dengan baik. Jika kolam terpal memiliki ukuran dan kedalaman yang lebih besar, maka terpal dengan ketebalan yang lebih tebal seperti 1 mm sampai 2 mm dapat digunakan untuk memastikan kekuatan dan ketahanan yang lebih baik. Ketebalan terpal biasanya diidentifikasi dengan lambang A yang diikuti dengan angka. Angka tersebut merujuk pada ketebalan terpal, dan semakin besar angka yang tertera, semakin tebal pula ketebalan terpal tersebut. Namun, perlu dicatat bahwa lambang A ini hanya digunakan pada terpal dengan bahan PVC atau polyvinyl chloride. Berikut adalah penjelasan mengenai beberapa tingkat ketebalan terpal yang diidentifikasi dengan lambang A. 1. A5. Terpal dengan ketebalan 0,5 mm dan sering digunakan untuk proyek yang membutuhkan ketahanan terhadap air seperti penutup kolam renang atau penutup bak terak. 2. A8. Terpal dengan ketebalan 0,8 mm dan sering digunakan untuk proyek yang membutuhkan ketahanan terhadap bahan kimia seperti penutup tangki atau penampungan air. 3. A10. Terpal dengan ketebalan 1 mm dan sering digunakan untuk proyek yang membutuhkan ketahanan terhadap tekanan air seperti penutup waduk atau bendungan. 4. A12. Terpal dengan ketebalan 2 mm dan sering digunakan untuk proyek yang membutuhkan ketahanan terhadap tekanan air dan bahan kimia yang kuat, seperti penutup kolam renang publik atau kolam ikan yang besar. Jadi, untuk membuat kolam ikan, terpal yang dianjurkan adalah terpal yang memiliki ketebalan di atas A12. Ada banyak sekali varian terpal dari beberapa produsen terpal yang beredar di pasaran. Beberapa merek terpal yang sering digunakan untuk budidaya ikan di daerah tropis antara lain sebagai berikut. 1. Terpal Lestari. Terpal ini terbuat dari bahan PVC berkualitas tinggi dan memiliki ketahanan terhadap sinar UV dan bahan kimia yang baik. 2. Terpal Yamato. Terpal ini juga terbuat dari bahan PVC yang tahan lama dan mudah dibersihkan. Terpal Yamato juga memiliki ketahanan terhadap sinar UV dan bahan kimia yang baik. 3. Terpal Setia Jaya. Terpal ini terbuat dari bahan PVC yang tebal dan kuat sehingga cocok digunakan untuk penutup kolam ikan dan berbagai proyek konstruksi lainnya. 4. Terpal Ester. Terpal ini terbuat dari bahan PVC dengan lapisan antibakteri dan anti jamur sehingga cocok digunakan untuk budidaya ikan yang memerlukan perlindungan ekstra terhadap penyakit. 5. Terpal Superflex. Terpal ini terbuat dari bahan PVC yang sangat lentur dan mudah dibentuk sesuai kebutuhan, sehingga cocok digunakan untuk berbagai proyek konstruksi, termasuk bahan untuk kolam ikan. 6. Terpal Tornado.
Terpal ini terbuat dari bahan PVC yang tahan lama dan memiliki ketahanan terhadap sinar UV dan bahan kimia yang baik. Terpal tornado juga mudah dibersihkan dan dirawat. 7. Terpal Mitra Tani. Terpal ini terbuat dari bahan PVC berkualitas tinggi dan memiliki ketebalan yang cukup untuk digunakan sebagai kolam ikan. Terpal Mitra Tani juga mudah dipasang dan dirawat. 8. Terpal Kurnia Jaya. Terpal ini terbuat dari bahan PVC yang tahan lama dan mudah dibersihkan. Terpal Kurnia Jaya juga memiliki ketebalan yang cukup untuk digunakan sebagai kolam ikan. 9. Terpal Mega. Terpal ini terbuat dari bahan PVC yang kuat dan tahan lama, serta memiliki ketahanan terhadap sinar UV dan bahan kimia yang baik. Terpal Mega juga mudah dibersihkan dan dirawat. 10. Terpal Plastindo. Terpal ini terbuat dari bahan PVC berkualitas tinggi dan memiliki ketahanan terhadap sinar UV dan bahan kimia yang baik. Terpal Plastindo juga mudah dipasang dan dirawat, serta cocok digunakan untuk berbagai proyek konstruksi termasuk untuk kolam ikan. Bagaimana dengan harga terpal? Harga terpal dapat bervariasi tergantung pada bahan, ketebalan, ukuran, dan merek terpal tersebut. Berikut adalah perkiraan harga terpal yang umum digunakan untuk penutup kolam ikan atau proyek konstruksi lainnya di Indonesia. 1. Terpal PVC dengan ketebalan 0,5 mm sampai 1 mm. Harga mulai dari Rp15.000 sampai Rp35.000 per meter persegi. 2. Terpal HDPE dengan ketebalan 0,5 mm sampai 1 mm. Harga mulai dari Rp10.000 hingga Rp25.000 per meter persegi. 3. Terpal geomembrane dengan ketebalan 1 mm sampai 2 mm. Harga mulai dari Rp50.000 hingga Rp150.000 per meter persegi. Namun, harga terpal yang sebenarnya dapat berbeda-beda tergantung pada merek dan kualitas terpal tersebut. Selain itu, harga terpal juga dapat dipengaruhi oleh lokasi penjualan, jumlah pesanan, dan biaya pengiriman. Oleh karena itu, sebaiknya Anda melakukan pengecekan harga terpal secara langsung di toko atau supplier terpal terdekat. Demikian informasi lengkap tentang terpal kolam ikan yang perlu teman-teman ketahui. Kolam ikan terpal memang menjadi pilihan yang efektif untuk memulai budidaya ikan skala rumahan. Namun, pastikan kalian memilih terpal yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan kolam ikan kalian. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami. Nantikan video menarik kami berikutnya.